dengan NIM 205710006 dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Irwan Faturrahman SPDI MPD. Baiklah, materi yang pertama mengenai konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Konsep pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang terdidik. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Atau menurut penulis, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Atau menurut penulis, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. 2. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. 3. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. 4. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang kelima, universitas menyelenggarakan program pendidikan akademi dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu tertentu, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Selanjutnya, materi mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara. Dalam perkembangan lebih lanjut, ada tujuan untuk mengubah perguruan tinggi milik swasta menjadi semacam badan hukum tersendiri.
Motivasi didorong oleh penilaian bahwa ada dua jenjang penyelenggaraan perguruan tinggi swasta menimbulkan birokrasi yang tinggi, sehingga menghambat kelincahan gerak perguruan tinggi swasta. Dengan menjadi badan hukum sendiri, maka perguruan tinggi swasta dapat bertindak lebih mandiri dan otonom serta tidak memerlukan badan hukum lain sebagai penopangnya. Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti subjek hukum orang. Materi selanjutnya mengenai manajemen perguruan tinggi. 1. Perencanaan. Keuntungan memiliki perencanaan strategis yaitu A. Memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan. B. Membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan perkembangan ancaman. C. Memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. D. Membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang di perguruan tinggi. E. Menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih produktif daripada sikap defensif atau reaktif yang kadang sudah terlambat. 2. Perorganisasian. Fungsi perorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Tugas perorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas dan kebutuhan tugas, penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas, merencanakan kaderisasi, dan lainnya. 3. Pergerakan. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia yang mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, pengembangan, dan akal budi, serta menyangkut hubungan antar pribadi. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. 4. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran. Apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Selanjutnya, dimensi makna perguruan tinggi. 1. Dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Universitas bergumul dalam pencarian akan kebenaran secara terus-menerus dan mengkomunikasikannya kepada kaum muda dan kepada siapapun yang belajar berpikir sehingga dapat secara benar bertindak dan melayani umat manusia dengan lebih baik. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik
Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran universitas pada perlindungan martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. 2. Dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Oleh karena itu, para dosen harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang dikuasainya. Demikian pula, para mahasiswa dirangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu belajar seumur hidup. 3. Dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses belajar umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum, tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Dalam kurikulum intra, pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penjelasan dan contoh aplikasi ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum ekstra, pendidikan dapat diberikan dalam seni budaya, seni olahraga, seni organisasi, dan lainnya. Sedangkan dalam kurikulum tersembunyi, pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata pengaturan dan pengelolaan universitas. Disiplin keterbukaan pelayanan, bantuan pada yang lemah, kejujuran, kerja keras yang diperlihatkan dalam pengelolaan universitas adalah nilai-nilai konkret yang merupakan contoh nyata untuk pendidikan. 4. Dimensi sosial. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. 5. Dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi menghadapi persaingan yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit dan kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenali dan dibeli. Materi selanjutnya mengenai perguruan tinggi dan tantangan globalisasi.
Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. 1. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Saat ini proses pembelajaran mungkin masih mengandalkan landasan yang kurang mencukupi untuk proses interaksi berkualitas tinggi. Namun, landasan akan berkembang lebih canggih yang menunjang audio dan video yang lebih baik, bereaksi secara cepat terhadap masukan mahasiswa. 2. Dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Universitas global akan mampu mengajar mahasiswa dimanapun dan kapanpun, serta dapat mengambil dosen dari manapun. 3. Universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitas yang mahal. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. 1. Tantangan pada pengelolaan. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. 2. Tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Universitas tidak akan mampu bertahan hidup dalam bentuknya seperti sekarang. Alasannya adalah pergeseran pada pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah sangat terdidik dan menjadi pusat serta sektor pertumbuhan pendidikan. Banyak yang berpendapat bahwa ramalan Dr. tidak terwujud. 3. Tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi yang tidak sempurna, yaitu tidak lengkap tetapi berjalan terus, justru meningkatkan perbedaan antara negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.